Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya dengan kekuatan keabadian para dewa tingkat ketiganya, Suruyu kembali mereformasi tubuhnya. Namun wajah Suruyu langsung berubah drastis. Perasaan bahaya yang begitu kuat menyelimutinya sehingga membuatnya merasa ketakutan. Tanpa ragu, dia segera memuntahkan seteguk darah segar. Kemudian berubah menjadi angin darah. Dan untuk menghalang serangan yang akan datang, "Bantu aku," ucap Suruyu berteriak keras. Tetapi terlihat di sekelilingnya kosong, tidak ada seorang pun yang datang membantunya. "Jika kalian berani mendekat, aku akan memakan kalian semua," ucap Tianwu meraung keras dengan tatapan penuh amarah. Namun ancaman ini lebih ditunjukkan kepada Suruyu yang berdiri di belakangnya. Bagaimanapun, Suruyu masih menganggap Tianwu adalah ancaman terbesar dan bukan yang lainnya. Teriakan Suruyu memang cukup efektif. Namun alasan utama mereka tidak bergerak maju adalah karena kehadiran Tianwu. Jadi mereka tidak berani membantunya, bahkan tidak ada yang berani bersuara. Dengan kepalan tangannya, Xiaoyan menghantam perisai angin darah itu. Perisai tersebut bukanlah benda padat, melainkan penghalang yang terbentuk dari pusaran angin kuat. Meskipun Xiaoyan tidak bisa menghancurkannya, namun dia berhasil menciptakan celah yang kecil. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan melesat keluar melalui celah tersebut dengan kecepatan luar biasa. Saat berikutnya tinju terkuatnya menghantam dada Suruyu. Suara tulang yang retak terdengar dengan jelas dan tubuh Suruyu terpental ke belakang. "Tianwu, tahan mereka. Aku hanya butuh waktu sedikit lagi untuk membunuhnya," ucap Xiaoyan berteriak dan matanya bersinar dengan tekad. Saat ini Suruyu memuntahkan darah bercampur serpihan organ dalam tubuhnya. Wajahnya langsung memucat dan hampir kehilangan semua rona merahnya. Serangan itu jelas membuatnya terluka parah, tetapi dia masih selamat. "Jika bukan karena baju besi dewa yang kupakai, tinju tadi pasti sudah membunuhku," ucap Suruyu tersenyum getir sambil terhuyung mundur dengan langkah tertatih. Xiaoyan memperhatikan tinjunya yang tadi menghantam dada Suruyu. Dia merasakan ada armor di bagian dalam baju Suruyu yang meredam sebagian besar kekuatannya. Pada saat yang sama meskipun terluka, Suruyu berusaha melarikan diri dengan kecepatan yang tinggi. Tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkannya kabur. Dia segera mengejar dengan serangan beruntun. Namun meskipun terluka, Suruyu tetap mampu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Namun saat Xiaoyan mengejar, Suruyu tiba-tiba berbalik dan mengatur formasi. "Xiaoyan, kita sudah tercium oleh kekuatan yang sangat besar. Setidaknya ada 2 orang di tahap keempat. Jika kita tidak pergi sekarang, kita berdua tidak akan bisa melarikan diri," ucap Tianwu segera memperingatkan kepada Xiaoyan. "Tianwu, beri aku waktu sedikit. Aku pasti bisa membunuhnya," ucap Xiaoyan berteriak dengan penuh tekad. Kemenangan sudah ada di depan matanya. Jika dia menyerah sekarang, maka dia tidak akan bisa menerimanya. Dalam situasi ini, Tianwu memilih tidak pergi. Dia memutuskan untuk tetap berada di sini dan memberikan perlindungan bagi Xiaoyan. Saat berikutnya tiba-tiba cahaya terang meledak dan memancar dari inti bintang, sehingga menembus seluruh bintang dan menghancurkan formasi besar yang menutupi area itu. Ada juga aliran air merah yang membanjiri seluruh ruang dan tampaknya ingin memenuhi seluruh inti bintang. Formasi besar hancur. Semua pertahanan kita telah lenyap. Pikiran Xiaoyan sempat terganggu sejenak. Saat memandang Suruyu, dia langsung menyadari sesuatu. "Sial, apakah identitasku telah bocor? Apakah ini semua jebakan untuk menangkapku?"
Ucap Xiaoyan terus berpikir dan hatinya dipenuhi kecurigaan. Xiaoyan, kau pasti mati hari ini. Meski wajahnya pucat, Suruyu menyeringai dengan dingin. Namun senyum itu belum sepenuhnya terukir di wajahnya ketika ekspresinya berubah drastis. Saat ini Xiaoyan sudah melangkah maju, matanya bersinar terang dan memancarkan aura yang mengerikan. Tidak ada tempat bagimu untuk kabur. Ucap Xiaoyan melesat lebih cepat dan serangannya langsung menuju jantung Suruyu. Namun pada saat yang sama, sebuah celah tiba-tiba melesat dari atas. Itu langsung menuju Xiaoyan disertai perasaan bahaya yang luar biasa. Waspada! Sebuah suara terdengar di pikiran Xiaoyan, itu adalah suara Tianwu. Dalam sekejap, Tianwu muncul di atas kepala Xiaoyan menghalangi serangan mendadak itu. Di sisi lain, serangan Xiaoyan berhasil menghantam dada Suruyu. Tangannya terlihat mencengkram sebuah jantung emas yang berdenyut. Itu adalah inti kekuatan Suruyu, simbol kekuatan yang dimiliki oleh keabadian para dewa. Sudah berakhir, ucap Xiaoyan bergumam dingin. Api muncul di telapak tangannya lalu membentuk naga api yang membakar tubuh Suruyu. Seketika jeritan mengerikan terdengar. Tetapi semua sudah terlambat. Tubuh Suruyu mulai hancur. Bagian bawah tubuhnya lenyap, kemudian berubah menjadi cairan emas yang diserap oleh avatar jangkrik emas. Tidak, aku tidak mau mati, teriak Suruyu memohon. Suaranya berubah menjadi tangisan yang terhenti ketika api Xiaoyan memasuki tubuhnya dan menghanguskannya tanpa ampun. Dalam hitungan detik, Suruyu sepenuhnya telah lenyap. Meskipun avatar jangkrik emas berhasil mencapai tingkat ketiga keabadian para dewa dengan menyerap kekuatan Suruyu, namun itu masih belum sempurna karena Xiaoyan belum sepenuhnya menerobos keabadian para dewa. Jadi kekuatan ini masih samar dan sulit untuk sepenuhnya dikendalikan. Meskipun jiwanya sempat melontarkan teriakan menyayat, namun dia langsung diserap ke dalam bendera penekan jiwa. Saat ini bendera penekan jiwa mengumpulkan jiwa-jiwa dari Taisu. Dan jika mencapai jumlah tertentu, itu dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan. Namun sebelum Xiaoyan bisa berpikir lebih jauh, sebuah suara gemuruh keras mengembalikannya ke kenyataan. Tianwu, apakah kita masih bisa keluar dari sini? Ucap Xiaoyan segera bertanya dan suaranya penuh ketegangan. Pada saat yang sama, air merah telah memenuhi ruang di inti bintang ini. Dan situasinya sekarang tampak tidak memiliki harapan. Sulit, mereka punya pengendali ruang yang telah menyegel tempat ini. Bahkan dengan formasi teleportasi sekalipun, kita tidak akan bisa melarikan diri. Jawab Tianwu dengan nada yang berat. Jadi tidak ada jalan keluar. Saat ini Xiaoyan merasa putus asa. Semua persiapan dan formasi mereka telah dihancurkan oleh cahaya tadi, sehingga membuat rencana mereka berantakan. Pilihanmu tadi untuk membunuhnya sudah menentukan segalanya. Sekarang kita tidak akan bisa keluar, ucap Tianwu berkata dengan nada yang datar seolah-olah tanpa emosi. Saat percakapan masih berlangsung, inti bintang mulai bergetar dengan keras. Ruang di sekitarnya tiba-tiba melengkung dan dalam sekejap, seluruh ruang di inti bintang hancur dan membawa mereka ke permukaan. Di atas mereka bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menggantung di langit. Sebelum Xiaoyan bisa berbicara, ruang di sekitarnya kembali bergemuruh. Tekanan luar biasa menyelimuti mereka seolah-olah ruangan itu bisa pecah kapan saja. Tekanan yang tak terlihat itu membuat tubuh Xiaoyan mulai runtuh. Dadanya robek, kakinya terluka parah dan darah terus mengalir tanpa henti. Sial, ini adalah para penguasa Taisu. Di bawah tatapan dingin yang tak berperasaan, Xiaoyan jatuh ke tanah lalu memuntahkan darah segar. Tubuhnya tampak bergetar namun dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tetap bertahan hidup. Hei, beritahu identitasmu atau rahasia Sensi. Aku ingin tahu apakah ada informasi yang cukup berharga untuk menyelamatkan nyawamu yang hina ini. Sosok bayangan itu di udara memandang rendah pada Xiaoyan. Tentu saja, kekuatan formasi yang menyelimuti Xiaoyan bukan berasal dari satu orang,
melainkan merupakan hasil dari gabungan kekuatan beberapa sosok bayangan yang bertindak secara serentak. Dengan identitasmu yang seperti itu, apakah kau layak untuk mengetahuinya? Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya. Meskipun matanya dipenuhi urat darah karena tekanan, namun dia tetap tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Sebaliknya dia mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang melayang di udara. Saat berikutnya cahaya merah yang terang berkedip, mengubah udara menjadi aliran panas yang menderu. Kilatan cahaya menyelimuti Xiaoyan lagi menekan tubuhnya hingga sulit bernafas. Namun darah yang mengalir deras di tubuhnya terus memulihkan sedikit demi sedikit. Hentikan basa-basi ini. Daripada membuang waktu, lebih baik langsung bunuh dia dan ini akan mempercepat semuanya. Ucap salah satu sosok bayangan itu langsung berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, sosok-sosok di udara mengangguk serempak. Mereka segera mengulurkan tangan dan mempersiapkan diri untuk melepaskan serangan gabungan yang mengandung kekuatan penghancur. Terlihat jelas bahwa mereka berniat untuk menghapus keberadaan Xiaoyan dari dunia ini. Namun Xiaoyan hanya menggertakkan giginya lebih keras. Dengan gerakan mendadak, dia meraih tahanan roh dari dalam lengan jubahnya. Dalam sekejap, cahaya biru melesat dari mata tahanan roh menghancurkan serangan gabungan mereka sebelum benar-benar bisa terbentuk. Tanpa ragu, Xiaoyan mengintegrasikan kekuatan avatarnya dengan tubuh aslinya. Dalam sekejap kekuatan guntur ekstrim yang dahsyat meledak dari tubuhnya. Dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Ini inti jiwa. Seseorang di antara bayangan itu berteriak terkejut karena mereka tidak menduga bahwa Xiaoyan menggunakan kekuatan inti jiwa. Meski hanya pecahan dari inti jiwa yang asli, namun itu cukup kuat untuk memungkinkan berteleportasi jarak jauh dalam sekejap. Dengan sekali gerakan, Xiaoyan membuka celah di ruang angkasa dan menghilang ke dalam pusaran angin kencang. Ketika dia muncul kembali, tubuhnya sudah berada di ruang kosong tanpa batas. Dia menggertakkan kekuatan guntur ekstrimnya untuk meningkatkan kecepatan dan berusaha secepat mungkin meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh. Kegelapan di sekitarnya perlahan terkonsentrasi menjadi sebuah bentuk raksasa. Saat berikutnya, sebuah tangan besar seakan mampu mencengkeram langit dan bumi mulai terbentuk. Apa ini? Ucap Xiaoyan langsung terperanjat dengan ekspresi terkejut. Baru saja dia mengira berhasil melarikan diri dari ancaman itu, namun ternyata semua usahanya hanyalah ilusi. Tangan raksasa itu langsung menyelimuti segalanya membuat Xiaoyan terjebak kembali di tempat asalnya. Dalam sekejap, semua yang dia lakukan sebelumnya terasa seperti mimpi belaka. Xiaoyan merasa tetap berdiri di tempat yang sama, seperti tak pernah bergerak sedikit pun. Xiaoyan menduga bahwa semua yang dia alami bukanlah ilusi. Hanya saja dirinya terjebak dalam aturan ruang yang sangat kuat. Setelah membunuh saudara-saudaraku, kau masih berharap bisa kabur. Pada saat ini ruang di sekitarnya tetap gelap tanpa ujung, namun suara dingin perlahan terdengar menggema. Kekuatan besar kembali menekannya dan membawa ancaman yang sangat nyata. Dalam sekejap, kilatan cahaya dingin melesat dan menusuk tubuh Xiaoyan. Dia bahkan tidak sempat bereaksi. Cahaya itu menembus daging dan tulangnya, hingga membuat tubuh fisiknya terluka parah. Sudah berakhir. Seketika terdengar suara dingin yang bergema. Di depan Xiaoyan, sebuah tombak panjang penuh dengan bekas karat dan noda darah kering menusuk dadanya. Ujung tombak itu menembus punggungnya hingga tertancap dalam di tanah. Dalam sekejap Xiaoyan merasakan seluruh kekuatannya menghilang. Tubuh fisiknya yang kuat kini terasa lemah tak berdaya. Namun dia tidak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, dia mengangkat tangannya lalu memanggil leluhur dunia tanpa batas yang berada di dalam labu dewa bermata 9. Dari 9 sosok legendaris yang tersimpan di dalamnya, 6 telah keluar, hanya tersisa 3 yang belum pernah muncul sama sekali. Mungkin salah satu dari mereka masih bisa membantuku.
Ucap Xiaoyan berpikir dengan getir di dalam hatinya. Saat berikutnya, sebuah suara yang lembut dan menegangkan perlahan muncul dari dalam labu dewa bermata 9. Terlihat kabut biru tipis melayang dan dengan cepat berkumpul di depan Xiaoyan. Segera sosok seorang pria yang berpakaian sederhana dengan rambut panjang yang tergerai telah muncul. Dia juga membawa sebuah kecapi di tangannya. Ketika nada pertama kecapi itu bergema, tekanan berat yang menekan tubuh Xiaoyan seketika berkurang. Meski demikian, tombak yang menusuk dadanya tetap tidak dapat dicabut bahkan dengan segala upayanya. Setiap kali dia mencoba menariknya, darah segar akan mengalir deras dari mulutnya. Mohon maaf, izinkan aku memainkan satu lagu. Semuanya harap tetap tenang. Sosok pria itu berkata dengan tenang, namun salah satu sosok bayangan kejauhan langsung mencibir. Tidak peduli siapa kau, siapapun yang muncul hari ini akan mati. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menyemburkan darah segar. Ketika aku bermain kecapi, tidak ada yang diperbolehkan berbicara. Ucap pria itu dengan santai. Pada saat ini nada kecapi yang lembut itu terdengar kontras dengan suasana tegang di sekitarnya. Namun tidak ada yang berani bersuara. Bahkan Xiaoyan yang sudah hampir kehilangan harapan hanya bisa memandang sosok pria itu dengan senyum yang pahit. Xiaoyan tahu dari semua kekuatan aneh yang pernah dia panggil dari labu dewa bermata 9, tidak ada yang benar-benar lemah. Tetapi dia tidak yakin apakah pria di depannya dapat menyelamatkannya dari situasi hidup dan mati ini. Saat berikutnya nada kecapi itu semakin menegangkan. Namun durasinya tetap berlanjut tanpa tanda-tanda akan berhenti. Perlahan-lahan orang-orang di sekeliling mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Pandangan mereka menjadi kosong dan beberapa bahkan mulai kehilangan kesadaran. Hei, kenapa kau belum pergi? Suara pria itu tiba-tiba terdengar meski nadanya tetap tenang. Pria yang disebut Feng Juxian menolehkan kepalanya memperlihatkan wajah tampan yang hampir seperti seorang dewa. Jika dia mengklaim dirinya adalah seorang dewa, maka tidak akan ada yang meragukannya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir, dadanya masih tertancap tombak panjang hingga membuatnya sulit bergerak. Senior, tombak ini mengandung kekuatan segel ruang. Aku tidak bisa pergi, ucap Xiaoyan. Wah, ini buruk sekali, ucap Feng Juxian menggelengkan kepalanya perlahan sambil memegang dagunya dengan jari-jari rampingnya. Jiwaku sudah terlalu lama terkurung di dalam labu dewa bermata 9. Lagu ini hanya bisa mempertahankan wujudku selama setengah batang dupa. Sayangnya, aku tidak memiliki kekuatan untuk mematahkan segel ini. Mendengar jawabannya, Xiaoyan segera bertanya, bagaimana dengan dua senior lainnya? Bukankah mereka juga ada di labu dewa bermata 9? Tanya Xiaoyan. Mereka sedang masa kultivasi karena tertidur terlalu lama. Mereka masih belum bisa sepenuhnya terbangun. Bahkan jika kau memanggil mereka sekarang, kemungkinan mereka tidak akan bisa bertindak. Ucap Feng Juxian segera menghela nafas yang panjang. Bahkan aku baru saja terbangun. Jika kau memanggilku lebih awal, aku pun tidak akan bisa menjawabmu. Pada saat ini Tianwu yang sedang berdiri tidak jauh dari Xiaoyan akhirnya angkat bicara. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir saat mendengarnya. Saat ini Feng Juxian sudah bersiap untuk kembali ke dalam labu dewa bermata 9. Sementara Tianwu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membantu. Bukannya aku tidak mau membantumu, tetapi musuh kita terlalu banyak. Jika aku bertindak, aku hanya bisa membunuh satu orang. Dan aku tidak yakin siapa yang sebenarnya mengendalikan aturan ruang ini. Saat percakapan berlangsung, kekuatan segel di udara perlahan mulai melemah. Beberapa sosok di udara menunjukkan tanda-tanda goyah. Tetapi kekuatannya tetap cukup besar untuk mempertahankan aturan ruang. Waktuku habis. Aku tidak bisa membantu lebih banyak. Semoga kau beruntung, ucap Feng Juxian berkata sambil menghela nafas panjang.
Setelah itu sosoknya perlahan memudar menjadi kabut biru dan kembali masuk ke dalam labu dewa bermata 9. Melihat ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Dia sudah tahu bahwa para senior di dalam labu dewa bermata 9 cenderung tidak dapat diandalkan. Tetapi dia tidak menyangka mereka akan seegois ini. Jika kau butuh bantuanku, aku masih bisa bertindak, ucap Tianwu dengan tenang. Dari keempat orang itu salah satunya pasti yang mengendalikan. Dia segera mengangkat kepalanya memandang keempat sosok yang melayang di udara. Dari keempat orang itu, salah satunya pasti yang mengendalikan aturan ruang ini. Tetapi aku tidak yakin siapa yang sebenarnya memegang kendali, ucap Tianwu. Xiaoyan segera melirik ke arah atas, wajahnya tampak pucat pasi. Sementara darah emas terus mengalir keluar dari luka di dadanya dan menetes tanpa henti di tanah. Hei, jangan khawatir. Jika kau mati, aku akan memakan tubuhmu, ucap Tianwu berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata itu, otot-otot di wajah Xiaoyan bereaksi tanpa sadar. Tianwu mungkin bisa dianggap sekutunya, tetapi ucapannya membuat Xiaoyan tidak tahu harus menangis atau tertawa. Jelas kata-kata ini yang dianggap bercanda oleh Tianwu sangat mengejutkan bagi Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.